Para legioner yang terkasih, selamat berjumpa. Saya Romo Ignatius Widodo dari Serikat Maria Montfortan. Saya bertugas di Paroki Santo Antonius Pasuruan dan saya berterima kasih karena saya mendapat kesempatan untuk menyampaikan sebuah renungan kepada para legioner sekalian. Renungan yang akan saya sampaikan pada saat ini adalah berkaitan dengan keanggotaan legio. Sesuai dengan buku pegangan nomor 13, khususnya nomor 1, dikatakan bahwa Legio Maria itu terbuka bagi semua umat Katolik yang setia menjalankan kewajiban agama. Oke, saya akan menggarisbawahi tentang bahwa anggota Legio Maria itu terbuka bagi semua orang Katolik. Dan kapan kita menjadi Katolik? Kita menjadi Katolik adalah ketika kita menerima sakramen pembaptisan. Ketika kita menerima sakramen pembaptisan, kita menjadi anggota gereja Katolik. Bukan hanya menjadi anggota gereja Katolik, tetapi setiap orang yang telah dibaptis, kita di dalam gereja Katolik itu juga bersekutu. Kita menjadi saudara dengan orang-orang yang sudah dibaptis, yang juga telah diterima menjadi saudara-saudari di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, orang yang telah dibaptis juga bukan hanya bersatu dengan saudara-saudari kita yang telah dibaptis di dalam gereja, tetapi yang menjadi penting adalah kita bersatu dengan Tuhan. Oleh karena kita bersatu dengan Tuhan, pembaptisan itu merupakan suatu sakramen. Pembaptisan merupakan suatu sakramen, artinya pembaptisan itu harus menjadi tanda kehadiran Tuhan yang cintanya kepada umatnya itu terus menerus tanpa batas. Nah, orang-orang yang telah dibaptis, orang-orang yang telah menjadi Katolik adalah orang-orang yang menjadi tanda kehadiran Tuhan terus menerus. Kita bisa menjadi tanda kehadiran Tuhan kalau kita itu bersatu dengan Tuhan. Kita bersatu dengan Tuhan, kita kenal tentang Tuhan kita. Kita sehati, kita sepikir dengan Tuhan. Dan menjadi anggota Legio Maria, maka kita juga disinilah mendapatkan suatu sarana untuk meningkatkan, untuk mengintensifkan hidup kita menjadi tanda kehadiran Tuhan, untuk mewujudkan sakramen pembaptisan yang telah kita terima. Nah, mengapa di dalam Legio Maria itu kita memperoleh kesempatan untuk mengintensifkan dalam menghidupi sakramen pembaptisan kita? Dalam kita bersatu dengan Tuhan. Memang Legio Maria bukan satu-satunya sarana untuk mengintensifkan penghayatan hidup kita sebagai orang Katolik, tetapi merupakan salah satu sarana. Menjadi anggota Legio Maria, kita menemukan suatu sarana untuk meningkatkan kekatolikan kita, untuk meningkatkan hidup kita menjadi tanda kehadiran Tuhan. Nah, mengapa? Di
Di dalam Legio Maria yang berlindung kepada Bunda Maria, yang meneladani kehidupan Bunda Maria, di sanalah kita menatap seorang pribadi yang bersatu dengan Tuhan. Bersatu sejak Allah Putra itu menjelma menjadi manusia. Allah Putra itu bersatu dengan Bunda Maria. Dia tinggal di dalam rahim Maria. Dan Bunda Maria itu sehati, sepikir dengan Tuhan. Kalau tidak sehati dan sepikir dengan Tuhan, maka penjelmaan Allah Putra menjadi manusia memang akan terjadi, tetapi tidak di dalam rahim Maria, tidak dalam persekutuan dengan Bunda Maria. Tetapi Maria menjawab ya atas rencana Allah. Maka Bunda Maria dalam hidupnya itu terus menjadi hamba Allah. Aku ini hamba Tuhan. Setiap saat, di dalam situasi yang jelas maupun di dalam kebingungan, dia terus menghayati hidupnya mengikuti kehendak Tuhan. Terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Saudara-saudari yang terkasih, maka menjadi anggota Legio Maria, kita dipanggil untuk menatap Bunda Maria, untuk belajar dengan Bunda Maria, untuk mengikuti perjalanan hidup Bunda Maria, untuk mengikuti teladannya dalam perjalanan, dalam persatuan dengan rencana Tuhan. Semoga para anggota Legio Maria menjadi semakin intensif, semakin teguh dalam hidupnya sebagai orang Katolik. Amin.